Aku tidak pernah menyangka hidupku akan menjadi seperti ini. Terjebak di sebuah rumah mewah, dikelilingi kemewahan yang terasa asing dan menekan, dengan hati yang terus-menerus berteriak memanggil ibu di Trenggalek. Setiap detiknya adalah siksaan. Setiap tatapan pria ini bagai belenggu yang mengikat jiwaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah pilu ini pada kalian. Semoga ceritaku bisa menjadi pelajaran agar kalian tidak pernah mengorbankan diri demi apapun, sekacau apapun keadaan. Semuanya berawal dari satu pesan singkat dari ibu. "Nak, ibu sakit lagi, dadaku sesak, rasanya mau putus napas." Pesan itu sudah cukup untuk membuat duniaku runtuh. Sejak bapak meninggal setahun lalu, karena kecelakaan kerja, hanya ada aku dan ibu di Trenggalek. Aku adalah tulang punggung keluarga, dengan pekerjaan serabutan di kota besar, Jakarta, agar bisa mengirim uang untuk biaya hidup dan pengobatan ibu yang memang sering sakit-sakitan. Kali ini berbeda, kali ini lebih parah. Dokter mendiagnosis ibu dengan penyakit jantung yang butuh penanganan serius, operasi segera, dan biayanya. Ya Tuhan, biayanya seperti angka di negeri dongeng yang tak mungkin kusentuh. 80 juta rupiah, 80 juta, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Gaji buruh pabrik kerupuk sepertiku bahkan tak sampai 1/10 dari jumlah itu dalam setahun. Aku mencoba segalanya, menjual perhiasan peninggalan bapak yang tak seberapa, meminjam sana-sini kepada teman-teman, bahkan kepada tetangga yang punya hati baik. Tapi siapa yang bisa menyediakan uang sebanyak itu? Semua pintu terasa tertutup, semua harapan terasa padam. Aku menangis setiap malam, memeluk foto ibu, meminta ampun karena tak mampu berbuat lebih. Aku bisa mendengar suaranya di telepon, lemah dan pelan, berusaha meyakinkan aku bahwa dia baik-baik saja. Padahal aku tahu dia menahan rasa sakit luar biasa demi tidak membebaniku. Air mataku tak henti mengalir setiap kali mengingat betapa tulusnya cinta ibu. Suatu sore, saat aku sedang menunggui antrean panjang di salah satu rumah sakit gratis, berharap ada keajaiban, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depanku. Jendela mobil terbuka perlahan, menampakkan wajah seorang pria paruh baya, rapi dengan setelan jas mahal, tapi dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihatnya di berita. Seorang pengusaha properti terkenal, Tuan Bramantio, pemilik kerajaan bisnis di seluruh Indonesia. "Kamu gadis yang mencari pinjaman untuk ibumu?" Suaranya berat, tanpa ekspresi. Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? "Iya Pak, tapi saya tidak tahu bagaimana Bapak bisa tahu." Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya tahu banyak hal, saya bisa membantumu. Tapi ada syaratnya." Jantungku berdebar kencang. "Syarat? Apa syaratnya? Apakah dia akan memintaku menjual ginjal? Atau melakukan sesuatu yang tidak senonoh?" Pikiranku kalut, tapi di saat yang sama ada secercah harapan yang muncul, sekecil apapun itu. Ini adalah kesempatan terakhirku. Apa syaratnya Pak?" Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. "Duduklah di mobilku. Kita bicara sambil jalan. Jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan hal buruk di tempat ramai seperti ini." Aku ragu, tapi bayangan ibu yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit, menahan sakit yang tak tertahankan, mendorong kakiku untuk melangkah. Aku masuk ke mobilnya yang mewah, dengan aroma kulit asli yang mahal dan dinginnya AC yang menusuk tulang. Perjalanan itu terasa sangat panjang, meskipun sebenarnya hanya beberapa menit menuju sebuah kafe eksklusif. Di sana, di tengah denting sendok dan bisikan-bisikan orang kaya, Tuan Bramantio mengutarakan tawarannya. "Saya membutuhkan seorang wanita untuk memerankan peran istri saya
selama 1 bulan penuh, katanya, menyeruput kopi mahalnya. Matanya menatap lurus ke arahku, seolah mencoba menembus pikiranku. Tidak ada ikatan hati, tidak ada sentuhan fisik yang melebihi batas, hanya sandiwara. Di depan umum, kamu adalah istri saya. Di balik pintu, kita adalah 2 orang asing yang terikat kontrak. Aku menelan ludah. Istri kontrak selama 1 bulan? Demi apa? Maaf, Pak, tapi untuk apa? Tanyaku, mencoba memahami logikanya. Ada masalah bisnis yang mengharuskan saya terlihat sebagai pria berkeluarga yang stabil. Citra itu penting. Dan kamu punya wajah lugu yang meyakinkan. Wajah yang tidak akan dicurigai siapa-siapa. Jelasnya, sebagai imbalannya, saya akan membayar biaya pengobatan ibumu. 80 juta rupiah. Tunai. 80 juta, angka itu berputar di kepalaku. Begitu dekat, begitu nyata. Tapi harga yang harus kubayar adalah kehormatanku, harga diriku, menjadi istri kontrak seorang pria yang baru ku kenal, yang tatapannya membuatku merinding. Bagaimana jika dia punya niat lain? Bagaimana jika dia melanggar janji? Bagaimana saya bisa percaya Bapak tidak akan macam-macam? Tanyaku. Suaraku bergetar. Dia mengangkat alisnya, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Saya seorang pengusaha, bukan penjahat. Saya menghargai kontrak. Kita akan membuat perjanjian tertulis, disaksikan oleh pengacara saya. Jika saya melanggar, kamu bebas. Jika kamu melanggar, ibumu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Hatiku bergejolak. Rasa jijik dan takut bercampur aduk dengan harapan yang membuncah. Ibu harus diselamatkan. Aku tidak punya pilihan lain. Baik, Pak. Saya setuju, kataku, seolah kata-kata itu keluar dari mulut orang lain. Rasanya pahit, seperti menelan lumpur. Tuan Bramantio tersenyum lagi. Senyum tipisnya yang dingin. Pilihan yang tepat. Besok pagi, pengacara saya akan datang ke rumahmu untuk menyiapkan semuanya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkelana, membayangkan apa yang akan terjadi. Aku akan tinggal di rumah orang asing, berpura-pura menjadi istrinya. Aku akan berbohong kepada semua orang, bahkan kepada ibu jika dia bertanya. Rasa bersalah mulai menggerogoti, tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah ibu yang pucat, mendengar napasnya yang tersengal-sengal. Demi ibu, aku akan melakukan apa saja. Apa saja. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, seorang pengacara datang. Dokumen perjanjian itu tebal, penuh dengan pasal-pasal yang rumit. Intinya, aku harus tinggal di rumah Tuan Bramantio selama 1 bulan, mengikuti semua instruksinya di depan umum, menjaga rahasia kontrak ini, dan tidak mencoba melarikan diri. Jika aku berhasil menyelesaikan kontrak, uang 80 juta akan langsung ditransfer ke rekening rumah sakit ibu. Jika aku gagal, tidak ada apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani kontrak itu. Namaku, Amelia, tercetak jelas di bawah tulisan istri kontrak. Sebuah ironi yang menyakitkan. Pagi berikutnya, Tuan Bramantio mengirimkan mobil mewah untuk menjemputku. Aku hanya membawa 1 tas kecil berisi pakaian seadanya. Rumah lamaku, dengan segala kenangan pahit dan manis, ku tinggalkan. Di depan rumah mewah Tuan Bramantio, aku merasa seperti Cinderella yang bukan sedang pergi ke pesta, melainkan ke penjara emas. Gerbang tinggi otomatis terbuka, menampakkan taman luas yang terawat sempurna, kolam renang biru jernih, dan sebuah rumah bergaya Eropa klasik yang megah. Ini bukan lagi duniaku. Saat masuk, seorang wanita paruh-baya dengan seragam pembantu menyambutku. Namanya Bisumi. Tatapannya ramah, tapi aku bisa merasakan sedikit rasa ingin tahu di balik senyumnya. Selamat datang, Nyonya, katanya, membungkuk sopan. Nyonya, lidahku keluh. Rasanya begitu asing, begitu palsu. Panggil saja Amelia. Bi, kataku.
mencoba tersenyum meskipun hatiku perih. Tidak bisa, Nyonya. Tuan Bramantio sudah berpesan khusus. Nyonya adalah nyonya rumah ini. Aku menghela napas. Sandiwara ini sudah dimulai. Tuan Bramantio sudah menungguku di ruang tamu yang luas, sedang membaca koran bisnis. Dia melirikku sekilas, lalu kembali pada korannya. Kamar kamu ada di lantai atas, di sebelah kamar saya. Jangan coba-coba mengintip atau keluar tanpa izin. Ada CCTV di mana-mana, katanya tanpa mengangkat kepala. Mulai sekarang, kamu harus terbiasa dengan gaya hidup ini. Ada kartu kredit untuk semua keperluanmu. Tapi jangan coba-coba untuk foya-foya. Ingat, ini semua hanya sandiwara. Kata-katanya tajam, menusuk, mengingatkan aku pada posisiku yang sebenarnya. Aku bukan nyonya rumah ini. Aku hanya seorang pekerja kontrak dengan harga diri yang terus-menerus diinjak. Hari-hari pertama adalah neraka. Aku harus beradaptasi dengan semua aturan baru. Bangun pagi, sarapan di meja makan yang panjang bersama Tuan Bramantio, kadang-kadang menemaninya ke acara-acara sosial yang membosankan dan penuh kepalsuan. Aku harus tersenyum, mengangguk, berbicara seperlunya, dan selalu menggandeng lengannya di depan umum. Setiap kali tangan kami bersentuhan, aku merasa geli, jijik, tapi aku harus menahannya demi ibu. Senyumku terasa kaku, tawaku hambar, mataku selalu mencari celah untuk melarikan diri. Tuan Bramantio adalah pria yang sangat sibuk dan misterius. Dia sering pergi pagi dan pulang larut malam. Kadang-kadang dia akan menatapku lama saat kami sedang makan. Tatapan yang sulit kuartikan. Apakah itu rasa penasaran atau justru meremehkan? Aku tidak tahu. Yang jelas, tatapan itu selalu membuatku tidak nyaman. Aku merasa seperti objek yang sedang diamati, dievaluasi. Suatu hari, saat kami menghadiri sebuah acara amal, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala menghampiri kami. Dia memeluk Tuan Bramantio dengan akrab, lalu menatapku dengan mata tajam yang penuh permusuhan. "Jadi, ini istri barumu, Bram? Cepat sekali kamu melupakan aku," katanya. Suaranya terdengar manis, tapi penuh racun. Tuan Bramantio hanya tersenyum tipis. "Ini Amelia, istriku, dan ini Renata, mantan tunanganku." Mantan tunangan? Aku terkejut. Tuan Bramantio tidak pernah menceritakan tentang ini. Renata menatapku dari atas sampai bawah, seolah aku adalah serangga menjijikkan. "Lugu sekali. Apa yang Bram lihat darimu?" Aku hanya bisa tersenyum canggung, merasakan pipiku memanas. Aku ingin sekali membalas, menjelaskan bahwa ini semua hanya sandiwara, tapi kontrak mengikat lidahku. "Renata, jangan bersikap tidak sopan di depan istri saya," kata Tuan Bramantio. Suaranya tenang, tapi mengandung peringatan. Renata mendengus, lalu pergi dengan langkah kesal. Perdebatan kecil itu membuatku semakin tidak nyaman. Ternyata ada banyak hal yang tidak ku ketahui tentang pria ini, dan hidupnya, dan aku terjebak di dalamnya. Setiap malam, aku menelepon ibu. Aku berbohong padanya, mengatakan bahwa aku mendapatkan pekerjaan baru sebagai asisten pribadi seorang pengusaha, pekerjaan yang sangat baik dengan gaji tinggi. Ibu terdengar bahagia, bersyukur mendengar suaranya yang sedikit lebih ceria, memberiku kekuatan untuk terus bertahan dalam sandiwara ini. Tapi rasa bersalahku terus menghantui. Aku berbohong kepada orang yang paling kusayangi di dunia. Hari-hari berganti minggu. Aku sudah melewati 2 minggu pertama. Pengobatan ibu sudah dimulai. Kata dokter, kondisinya stabil dan siap untuk operasi. Uang dari Tuan Bramantio sudah ditransfer ke rumah sakit sesuai perjanjian. Setidaknya, itu melegakan. Ibu akan selamat. Itu yang terpenting. Tapi di sisi lain, tingkah Tuan Bramantio semakin aneh. Dia mulai sering bertanya tentang kehidupanku di Trenggalek, tentang ibu, tentang masa kecilku. Pertanyaan-pertanyaan itu terasa personal.
Lebih dari sekadar basa-basi. Kadang-kadang, dia akan menemaniku makan malam di rumah tanpa ada orang lain. Ruangan yang luas itu terasa sunyi. Hanya ada denting sendok dan tatapannya yang mengunci. Aku mencoba menghindar, mengalihkan pandangan. Tapi dia selalu berhasil menangkapku. "Kenapa kamu memilih pekerjaan ini, Amelia?" tanyanya suatu malam, saat kami sedang makan sup krim. Aku terdiam sejenak. "Bapak sudah tahu jawabannya, kan?" "Ya, aku tahu, tapi aku ingin mendengarnya langsung darimu. Apa yang kamu rasakan?" Aku tidak punya pilihan lain. Ibu adalah segalanya bagiku. Aku akan melakukan apa saja demi dia, jawabku. Suaraku pelan. Aku tidak ingin terlihat lemah di depannya. Tapi ada kerentanan yang tidak bisa kusembunyikan. Dia menatapku lama. Matanya yang dingin seolah menembus jiwaku. Menarik. Hanya itu yang dia katakan. Dan percakapan itu berakhir. Sejak saat itu, aku mulai merasa dia mengamatiku lebih dari sekadar memerankan peran istri. Dia akan muncul tiba-tiba di perpustakaan saat aku sedang membaca, atau di taman saat aku sedang duduk merenung. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, membiarkan kehadirannya menyelimutiku, menciptakan ketegangan yang tidak terucapkan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, dengan tatapan elang yang selalu mengawasiku. Rasa takut mulai menyelinap. Ada satu kejadian yang membuatku benar-benar merinding. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja Tuan Bramantio, pintunya sedikit terbuka. Aku bisa mendengar suara samar dari dalam. Penasaran, aku mendekat dan mengintip. Tuan Bramantio sedang duduk di mejanya, memegang sebuah foto. Foto itu fotoku saat masih SMA, yang kuletakkan di dompet, dan dompetku ada di tas kecil yang kubawa ke sini. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dan kenapa dia memegang fotoku dengan tatangan seperti itu? Matanya terlihat gelap, penuh sesuatu yang tidak bisa kupahami. Aku buru-buru menjauh. Jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ada tangan dingin yang mencekik. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? 2 hari sebelum kontrak berakhir, Tuan Bramantio mengumumkan bahwa kami akan menghadiri sebuah pesta penting. Pesta untuk merayakan kesuksesan salah satu proyek terbesarnya. "Kamu harus tampil sempurna, Amelia. Ini akan menjadi penampilan terakhir kita sebagai suami istri di depan publik," katanya dengan seringai tipis. Kata-kata terakhir kita seharusnya membuatku lega. Tapi entah mengapa, kali ini justru terasa aneh, seperti ada makna tersembunyi di baliknya. Aku berusaha mengabaikannya. Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Sebentar lagi aku bisa pulang ke Trenggalek, menemani ibu dan melupakan semua kepalsuan ini. Di pesta itu, Tuan Bramantio memperkenalkan aku kepada semua orang, memelukku erat, dan bahkan mencium keningku di depan kamera. Ini adalah kali pertama dia melakukan kontak fisik seperti itu. Aku terkejut, tapi aku harus tetap tersenyum. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan, tanpa jiwa, tanpa perasaan. Mata Renata, mantan tunangannya, terus menatapku dengan kebencian dari sudut ruangan. Aku merasa tidak nyaman, ingin cepat-cepat pergi dari sana. Saat kami pulang, suasana di mobil terasa berat. Aku berharap dia akan membahas akhir kontrak, tentang cek pembayaran. Tapi dia hanya diam, menatap keluar jendela. "Bram," aku mencoba memecah keheningan. Besok adalah hari terakhir. Aku ingin memastikan semuanya sudah sesuai perjanjian. Dia menoleh kepadaku. Senyumnya kembali muncul. Tapi kali ini senyum itu terlihat lebih gelap, lebih menyeramkan. "Tentu saja, Amelia, aku tidak pernah mengingkari janjiku." Kata-katanya seharusnya menenangkanku, tapi entah mengapa justru membuat perutku mual. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir tentang foto di dompetku, tentang tatapan aneh Tuan Bramantio. Sebuah firasat buruk
mulai menghantuiku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa besok aku akan bebas. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku membereskan barang-barangku yang hanya sedikit. Aku ingin segera pergi dari sini. Aku turun ke ruang makan dan menemukan Tuan Bramantio sudah duduk di sana, menyeruput kopi. Di depannya ada selembar cek. Cek dengan angka 80 juta rupiah. Nama rumah sakit ibu tertera jelas sebagai penerima. Jantungku berdebar kencang. Akhirnya aku duduk di hadapannya, berusaha tetap tenang. Jadi, ini hari terakhir, Bram. Dia tersenyum. Ya, hari terakhir kontrak kita. Dia mengambil cek itu, dan aku mengulurkan tangan untuk menerimanya. Tapi dia tidak memberikannya. Dia hanya memegang cek itu, mengamati angka-angka di sana, lalu menatapku. Tatapannya kali ini bukan dingin, bukan penasaran, tapi intens dan sedikit gila. Kamu tahu, Amelia, katanya. Suaranya pelan, tapi setiap kata bagai palu godam yang menghantam. Selama 1 bulan ini, aku belajar banyak hal tentangmu, tentang ketulusanmu, tentang pengorbananmu untuk ibumu. Kamu berbeda dari semua wanita yang pernah ku kenal. Aku merasa tidak nyaman. Ini bukan percakapan yang kuinginkan. Aku hanya ingin mengambil cek itu, Bram. Ibu membutuhkan uang itu. Dia mengabaikan permintaanku. Dia justru berdiri, berjalan mendekatiku, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku bisa mencium aroma parfum mahalnya dan merasakan hawa dingin dari kehadirannya. Aku menyukaimu, Amelia. Tidak, bukan hanya menyukai. Aku menginginkanmu, bisiknya. Matanya menyala. Aku terkesiap. Apa maksudnya? Ini semua hanya kontrak, Bram. Kita sudah sepakat tidak ada ikatan hati, kataku, mencoba mundur. Tapi dia memegang tanganku. Kontrak itu hanya untuk mengikatmu agar tetap di sisiku selama sebulan ini. Itu hanya cara agar aku bisa mengenalmu lebih jauh, katanya. Suaranya terdengar seperti bisikan iblis. Dan sekarang aku sudah tahu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Ketakutan menyelimuti diriku. Apa yang dia katakan? Aku tidak mengerti maksudmu, Bram. Aku harus pulang. Ibuku tiba-tiba dengan gerakan cepat dan kasar, dia merobek cek yang ada di tangannya. Suara kertas sobek itu nyaring, memekakkan telinga di pagi yang sunyi. Potongan-potongan kertas putih itu berjatuhan ke lantai, seperti salju yang menyakitkan. Duniaku hancur seketika. 80 juta, harapan ibu, semuanya lenyap dalam sekejap. Apa yang kamu lakukan, Bram? Teriakku. Suaraku tercekat. Air mata sudah membanjiri pipiku. Kenapa kamu merobeknya? Ibu butuh uang itu. Kamu jahat. Dia tersenyum. Senyum yang mengerikan, penuh kemenangan yang menakutkan. Uang itu tidak penting lagi, Amelia. Aku akan membiayai semua pengobatan ibumu, bahkan sampai dia sembuh total, sampai dia bisa menari lagi. Tapi sebagai gantinya, dia menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Matanya hitam pekat, seperti jurang yang siap menelan. Sebagai gantinya, kamu akan tetap di sini bersamaku selamanya. Aku akan memilikimu, Amelia, dengan cara paksa jika perlu. Duniaku hancur seketika. 80 juta, harapan ibu, semuanya lenyap dalam sekejap. Apa yang kamu lakukan, Bram? Teriakku. Suaraku tercekat, air mata sudah membanjiri pipiku. Kenapa kamu merobeknya? Ibu butuh uang itu. Kamu jahat. Dia tersenyum. Senyum yang mengerikan, penuh kemenangan yang menakutkan. Uang itu tidak penting lagi, Amelia. Aku akan membiayai semua pengobatan ibumu, bahkan sampai dia sembuh total, sampai dia bisa menari lagi. Tapi sebagai gantinya, dia menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Matanya hitam pekat, seperti jurang yang siap menelan. Sebagai gantinya, kamu akan tetap di sini bersamaku
Selamanya, aku akan memilikimu, Amelia, dengan cara paksa. Jika perlu, udara di ruangan itu terasa menipis, menyesakkan paru-paruku. Aku terhuyung mundur. Saking terkejutnya, saking ngerinya mendengar setiap kata yang meluncur dari bibirnya. Itu bukan lagi Tuan Bramantio yang dingin dan angkuh, tapi seorang pria yang tatapannya menunjukkan kegilaan, obsesi yang tak sehat. Potongan-potongan cek yang berserakan di lantai terasa seperti pecahan hatiku. Ibu, bagaimana dengan ibu? Bagaimana mungkin aku membiarkannya terbaring sakit di Trenggalek, sementara aku terjebak di sini, dalam neraka yang diciptakan pria gila ini? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku berteriak. Suaraku pecah. Aku mencoba mendorongnya, tapi dia terlalu kuat. Cengkeramannya di pergelangan tanganku menguat, mencengkeram erat seolah ingin menghancurkan tulangku. Lepaskan aku. Aku harus pulang. Ibuku sendirian di sana. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Senyumnya tidak pudar sedikit pun. Ibumu akan baik-baik saja, Amelia. Aku sudah bilang. Aku akan mengurus semuanya. Dokter terbaik, perawatan terbaik, semuanya akan kau dapatkan untuk ibumu. Bahkan lebih dari yang kau bayangkan. Tapi itu semua tergantung padamu. Tergantung padaku. Apa? Aku menangis. Mencoba menarik tanganku dari genggamannya. Rasa sakit di pergelangan tanganku luar biasa. Tapi rasa takut di hatiku jauh lebih besar. Tergantung padamu untuk tetap berada di sisiku. Menjadi istriku, bukan lagi istri kontrak, tapi istri seutuhnya, selamanya. Ucapnya. Setiap kata ditekan, penuh penekanan yang mengerikan. Matanya menatapku lekat, seolah ingin merasuki jiwaku. Kamu tidak punya pilihan lain, Amelia. Kamu sudah terikat denganku. Sejak kamu menandatangani kontrak itu, kamu sudah menjadi milikku. Itu kontrak 1 bulan, bukan kontrak seumur hidup. Aku membantah. Tubuhku gemetar hebat. Adrenalin membanjiri seluruh sistemku, memompa ketakutan dan kemarahan secara bersamaan. Aku tidak percaya ini terjadi. Aku seperti terjebak dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Kontrak itu hanya formalitas, sayang. Bukankah kau sendiri yang bilang kau akan melakukan apa saja demi ibumu? Nah, ini adalah apa saja itu. Tinggallah bersamaku, dan ibumu akan aman. Lawan aku, dan kau tahu apa konsekuensinya. Ancamnya. Suaranya kini terdengar lebih dingin, lebih mengancam. Cengkeraman di pergelangan tanganku semakin kuat, membuatku meringis. Aku menatap matanya, mencari sedikit pun jejak kemanusiaan. Tapi yang kutemukan hanyalah kegelapan dan obsesi. Pria ini sudah gila. Dia benar-benar gila. Aku tahu, jika aku tidak melarikan diri sekarang, aku akan terjebak selamanya. Dengan segenap tenaga yang tersisa, aku menarik tanganku dari genggamannya. Meskipun rasa sakitnya menusuk, aku berlari menuju pintu keluar, satu-satunya jalan menuju kebebasan. Tapi Tuan Bramantio lebih cepat. Dia menghadangku, berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi jalanku. Tubuhnya yang besar dan tegap bagai tembok kokoh yang tak mungkin kutembus. Mau kemana, sayang? Suaranya kini terdengar mencemooh. Kau pikir kau bisa lari dariku? Di rumah ini tidak ada yang bisa keluar tanpa seizinku. Semua pintu terkunci otomatis. Semua jendela terpasang sensor. Dan semua orang di sini, mereka setia padaku. Kata-katanya membuat lututku lemas. Apakah ini benar? Apakah aku benar-benar terkunci di sini? Aku menoleh ke sekeliling. Pada dinding-dinding mewah yang kini terasa seperti tembok penjara. Jendela-jendela besar yang dulu kupandangi dengan kagum, kini terasa seperti jeruji besi. Rumah ini, yang tadinya kupikir adalah tempat sementara, kini menjadi kuburanku sendiri. Aku menangis histeris, menjatuhkan diri ke lantai, memukul-mukul karpet mahal dengan kepalan tanganku yang gemetar. Tolong Bram, jangan lakukan ini padaku. Aku mohon, lepaskan aku. Aku tidak mencintaimu. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Dia membungkuk,
mensejajarkan pandangannya denganku. Senyumnya kini hilang, digantikan ekspresi datar, dingin. Cinta? Cinta itu bisa tumbuh, Amelia. Atau itu tidak penting? Yang penting, kamu ada di sini, di sisiku. Selamanya, tangannya kini terulur, menyentuh pipiku. Aku sontak menepisnya, merasa jijik. Gerakanku itu tampaknya membuat kemarahannya sedikit tersulut. Mata hitamnya berkilat tajam. Jangan mengujiku, Amelia. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Ingat itu, desisnya, lalu berdiri tegak kembali. Sekarang, kau ikut aku. Kita akan ke kamarmu. Aku mencoba melawan, menolak untuk bergerak. Tapi dia mencengkeram lenganku lagi, menarikku paksa. Aku berteriak minta tolong, berharap ada Bisumi atau siapapun yang mendengar. Tapi rumah ini terlalu besar, terlalu sunyi. Tidak ada yang datang, tidak ada yang peduli. Atau mungkin mereka sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur. Dia menyeretku ke lantai atas, menuju kamarku yang kini terasa seperti sel isolasi. Saat kami tiba di ambang pintu, dia mendorongku masuk, lalu menguncinya dari luar. Aku bisa mendengar suara klik kunci yang mematikan harapan terakhirku. Aku terhuyung ke dalam, lalu segera mencoba membuka pintu itu dari dalam. Terkunci. Aku memukul-mukul pintu itu dengan putus asa, berteriak memanggil namanya, memohon untuk dilepaskan. Tapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mencekam. Aku menjatuhkan diri ke lantai lagi, menyandarkan punggungku pada pintu yang dingin. Air mataku terus mengalir tanpa henti. Ibu, ibu, bagaimana nasibmu sekarang? Aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu. Tapi sekarang, aku sendiri yang terperangkap. Aku merasa bodoh, naif, karena mempercayai pria seperti Tuan Bramantio. Aku dibutakan oleh uang, oleh harapan palsu. Kini, aku harus membayar harganya dengan kebebasanku, dengan hidupku. Beberapa jam kemudian, Bisumi datang mengantarkan makanan. Dia membuka pintu, meletakkan nampan di meja, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapannya kosong, tak ada lagi keramahan yang dulu kulihat. Apakah dia takut pada Tuan Bramantio? Ataukah dia memang sudah tahu rencana busuk pria itu sejak awal? Aku tidak tahu. Dan aku tidak berani bertanya. Aku hanya bisa menatap piring berisi makanan mewah yang sama sekali tidak menggugah seleraku. Bagaimana mungkin aku makan di saat hatiku hancur berkeping-keping? Aku mencoba mencari jalan keluar. Aku memeriksa setiap sudut kamar, setiap jendela. Jendela-jendela besar itu memang terkunci rapat, dan tingginya dari tanah membuat mustahil untuk melarikan diri tanpa alat bantu. Ponselku tentu saja sudah diambil oleh Tuan Bramantio. Dia tidak bodoh. Dia sudah merencanakan ini semua. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Sendirian, terisolasi. Malam harinya, Tuan Bramantio membuka pintu kamarku. Aku langsung mundur, merapat ke dinding, gemetar ketakutan. "Kenapa kau takut, Amelia? Aku suamimu," katanya, melangkah masuk, lalu mengunci pintu di belakangnya. "Kamu bukan suamiku," aku membantah. Suaraku serak karena terus menangis. "Kamu monster, lepaskan aku." Dia tidak peduli dengan kata-kataku. Dia mendekatiku, langkahnya lambat, seperti predator yang mengincar mangsa. Aku merasa jantungku berdetak sangat kencang, siap meledak kapan saja. Aku sudah menelepon rumah sakit ibumu. Aku sudah menjamin semua biaya. Mereka bilang operasi akan dilakukan besok pagi. Dan aku juga sudah mengirimkan beberapa perawat pribadi untuk merawatnya selama masa pemulihan. Ibumu akan baik-baik saja, Amelia. Aku menepati janjiku, katanya, mencoba tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan, melainkan justru semakin menakutkan. "Kamu hanya ingin membuatku terjebak," aku berteriak. "Ini bukan menepati janji, ini jebakan. Kamu licik." Dia menghela napas, seolah aku adalah anak kecil yang rewel. "Lihat, Amelia, kau tidak perlu berteriak.
Aku hanya ingin kita hidup bahagia. Aku akan memberikanmu semua yang kau inginkan. Kemewahan, uang, status. Kau tidak perlu lagi bekerja keras. Kau hanya perlu menjadi istriku. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin kebebasanku. Aku ingin pulang ke ibu. Dia menggelengkan kepala lagi. Tidak, kau tidak akan pulang. Kau akan tetap di sini. Dan seiring waktu, kau akan terbiasa. Kau akan belajar mencintaiku. Tidak akan pernah, aku bersumpah. Meskipun aku tahu kata-kataku tidak akan mengubah apapun. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku lama. Tatapan yang penuh dengan maksud tersembunyi. Lalu, dia berbalik dan keluar dari kamar. Mengunci pintu lagi. Aku roboh ke lantai. Air mata dan keputusasaan merenggut sisa tenagaku. Beberapa hari berikutnya adalah siksaan. Aku benar-benar menjadi tahanan di rumah megah itu. Setiap kali Tuan Bramantio tidak ada di rumah, pintuku akan terkunci. Aku hanya diizinkan keluar untuk makan, ditemani oleh Bisumi yang tetap bungkam. Bisumi tidak pernah menatap mataku, tidak pernah menjawab setiap pertanyaanku. Dia hanya melakukan tugasnya seperti robot, mengantarkan makanan, membereskan kamar, dan mengunci pintu kembali. Aku mencoba berbicara dengannya, memohon bantuan, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tatapannya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Rupanya, dia juga tidak berani melawan Bramantio. Saat Tuan Bramantio pulang, dia akan memaksa aku untuk menemaninya makan malam. Duduk di sampingnya, berpura-pura menjadi istri yang bahagia. Dia akan bercerita tentang bisnisnya, tentang rencana masa depannya. Seolah aku adalah bagian dari semua itu. Aku hanya akan diam, sesekali mengangguk, atau mengucapkan sepatah dua patah kata yang singkat. Aku menolak untuk tersenyum, menolak untuk memberinya kepuasan melihatku tunduk. Tapi dia tidak peduli. Dia seolah menikmati penderitaanku. Aku mencoba menelepon ibu diam-diam, menggunakan telepon rumah saat Tuan Bramantio tidak ada. Tapi telepon rumah itu selalu gagal tersambung keluar. Aku yakin Bramantio sudah memblokir semua panggilan keluar. Bahkan, setiap kali aku berhasil menyelinap ke ruang kerjanya untuk mencari ponselnya, dia selalu sudah menguncinya dengan password atau bahkan menyembunyikannya. Pria itu sudah memikirkan segalanya. Aku terperangkap. Suatu sore, aku mendengar suara keributan di lantai bawah. Aku mengintip dari celah pintu dan melihat Renata, mantan tunangan Tuan Bramantio, sedang berdebat sengit dengannya. Suara mereka meninggi, penuh kemarahan. "Kamu tidak bisa melakukan ini, Bram. Apa yang kau pikirkan? Wanita itu tidak pantas untukmu," teriak Renata. Suaranya melengking. "Itu bukan urusanmu, Renata. Dia istriku sekarang," balas Tuan Bramantio. Suaranya tak kalah keras. "Istri? Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kontrakmu dengan dia sudah habis. Aku tahu kau memaksanya tinggal di sini. Lepaskan dia, Bram. Kau tidak bisa memperlakukan orang seperti ini." Jantungku berdebar kencang. Renata tahu. Dia tahu tentang kontrakku. Apakah dia akan membantuku? Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di dadaku. Tapi kemudian, aku mendengar suara tamparan keras. Aku terkesiap. "Jangan ikut campur urusanku, Renata, atau kau akan merasakan akibatnya," ancam Tuan Bramantio. Suaranya dingin dan tajam. Aku tidak berani melihat lagi. Aku buru-buru mundur dari pintu, kembali ke kamarku. Gemetar. Renata mencoba membantuku, tapi dia sendiri bahkan diancam. Pria ini benar-benar tidak punya hati. Malam harinya, Tuan Bramantio datang ke kamarku. Wajahnya terlihat marah. "Kau dengar apa yang Renata katakan?" tanyanya. Suaranya rendah dan berbahaya. Aku tidak menjawab, hanya menunduk. "Dengarkan baik-baik, Amelia. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri atau mencari bantuan dari siapapun. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melakukannya, kan? Ibumu. Dia akan aman selama kau patuh. Jika tidak, aku bisa membuat hidupnya jauh lebih sulit dari yang kau bayangkan." Ancamnya
Suaranya bagai bisikan ular yang mematikan. Ancaman itu menghantamku seperti godam. Ibumu, ya Tuhan, aku tidak bisa mengambil risiko dengan ibu. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Karena kebodohanku, aku merasa seluruh tenagaku terkuras. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan air mata yang menggenang. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan mencari bantuan, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Tapi tolong, jangan sakiti ibu. Dia tersenyum tipis, senyum puas. Bagus, itu baru istriku. Lalu dia pergi, meninggalkan aku dengan ketakutan dan keputusasaan yang semakin mendalam. Kini, setiap hari adalah perjuangan. Aku harus menyembunyikan rasa takutku, menyembunyikan kebencianku padanya. Aku harus berpura-pura patuh, berpura-pura menerima nasibku. Tapi di dalam hatiku, bara perlawanan itu tidak pernah padam. Aku hanya menunggu waktu, menunggu kesempatan. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri dan menghukum pria ini atas semua kejahatannya. Tapi bagaimana aku benar-benar sendirian? Suatu hari, aku mencoba menghubungi ibu lagi. Kali ini, aku mencoba menggunakan telepon genggam Bisumi yang sempat dia letakkan di meja dapur saat dia sedang menyiapkan makan malam. Aku tahu itu risiko besar, tapi aku harus tahu kabar ibu. Aku mengambilnya. Jari-jariku gemetar saat mencari nomor ibu di daftar kontakku yang sudah kuhafalkan. Aku menekan tombol panggil, jantungku berdebar kencang. Terhubung. Halo Bu, suaraku bergetar. Amelia, nak, ini kamu. Ya Tuhan, ibu rindu sekali. Suara ibu terdengar lemah, tapi penuh kelegaan. Bagaimana kabarmu, nak? Kok tidak telepon ibu? Ibu, khawatir sekali. Ibu, aku baik-baik saja. Bagaimana ibu? Sudah dioperasi? Tanyaku, mencoba menahan air mata agar tidak pecah. Sudah, nak. Alhamdulillah, operasinya lancar. Sekarang ibu sudah di rumah. Ada perawat yang merawat ibu. Mereka baik sekali. Terima kasih, nak. Kamu sudah bekerja keras untuk ibu, kata ibu. Suaranya penuh rasa syukur. Mendengar ibu baik-baik saja sedikit melegakan. Tapi di saat yang sama, rasa bersalahku semakin besar. Aku berbohong padanya, mengatakan aku bekerja. Padahal aku di sini sebagai tahanan, sebagai tawanan dari pria yang membayar pengobatannya. Ibu, dengarkan aku baik-baik. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Tiba-tiba, telepon direbut dari tanganku. Aku menoleh, terkejut. Tuan Bramantio berdiri di belakangku. Wajahnya merah padam karena marah. Matanya memancarkan api kemarahan yang membakar. Beraninya kau, desisnya. Suaranya sangat rendah, membuatku merinding. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tidak memberiku kesempatan. Dia mencengkeram lenganku lagi, jauh lebih erat dari sebelumnya. Kau melanggar janjimu. Kau mencoba melarikan diri. Kau mencoba mencari bantuan. Tidak, aku hanya ingin tahu kabar ibu. Aku tidak bermaksud. Cukup, dia membentak, lalu menyeretku ke kamarku. Kali ini, dia tidak hanya mengunci pintu dari luar. Dia memasang rantai di pegangan pintu dan menguncinya dengan gembok besar. Aku mendengar suara logam beradu, mengunci rapat pintu, mengunci rapat diriku dari dunia luar. Aku memukul-mukul pintu dengan putus asa, berteriak memanggilnya, memohon, tapi dia sudah pergi. Aku mendengar langkah kakinya menjauh, lalu hening. Kamarku kini benar-benar menjadi penjara. Aku tidak bisa keluar, bahkan untuk makan. Rasa takut itu kini tidak hanya menyelimutiku, tapi mencekikku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat dari ini. Beberapa jam kemudian, Bisumi datang lagi. Dia membuka celah pintu yang kini hanya bisa terbuka sedikit karena rantai, lalu melemparkan sepiring makanan ke dalam. Tatapannya kini bukan lagi kosong,
melainkan penuh kesedihan dan penyesalan. Dia seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari bibirnya. Dia hanya menatapku sesaat, lalu menutup pintu rapat-rapat. Aku duduk di lantai, menatap piring makanan yang tergeletak di sana. Aku merasa lapar, tapi nafsu makanku hilang ditelan ketakutan. Aku memeluk lututku, meringkuk di sudut kamar. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam situasi ini. Aku merasa jiwaku perlahan terkikis, hancur. Aku merindukan ibu, merindukan Trenggalek, merindukan hidup sederhanaku yang dulu. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Setiap malam, aku mencoba mencari celah, mencari titik lemah di penjara emas ini. Aku menggeser lemari, menekan-nekan dinding, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk, tapi semua sia-sia. Rumah ini dibangun dengan sangat kokoh, seolah memang dirancang untuk menyembunyikan sesuatu atau seseorang. Aku mulai berpikir, mungkin Tuan Bramantio pernah melakukan hal yang sama pada wanita lain sebelumnya. Pikiran itu membuatku merinding. Tuan Bramantio semakin mengintimidasiku. Dia akan masuk ke kamarku kapanpun dia mau, tanpa mengetuk. Dia akan duduk di sofa, memandangiku tanpa bicara. Tatapannya membuatku merasa telanjang, tak berdaya. Kadang-kadang dia akan memaksaku untuk makan di depannya, mengancam tidak akan memberikan makanan lagi jika aku menolak. Aku terpaksa menuruti, makan dalam diam, dengan air mata yang terus menggenang di pelupuk mata. Aku merasa seperti hewan peliharaan, bukan manusia. Suatu pagi, dia membawa seorang perancang busana terkenal ke kamarku. Perancang busana itu membawa berbagai gaun mewah, meminta aku untuk mencobanya. Kita akan menghadiri sebuah acara sosial penting akhir pekan ini, Amelia. Kamu harus tampil sempurna sebagai istriku, katanya, senyumnya tipis tapi penuh makna. Aku hanya bisa menurut. Aku mencoba gaun demi gaun, merasa seperti manekin hidup. Perancang busana itu tersenyum-senyum, memujiku cantik, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku merasa kosong, hampa. Aku tahu, ini hanya sandiwara baru Tuan Bramantio, cara untuk menunjukkan kepemilikannya di depan umum. Aku mencoba mengirimkan pesan terselubung kepada perancang busana itu, berharap dia bisa menjadi perantara. Saat dia sedang mengukur pinggangku, aku berbisik pelan, "Tolong saya disekap di sini." Perancang busana itu terkesiap, matanya sedikit membesar, tapi sesaat kemudian dia mengembalikan ekspresi profesionalnya. Dia hanya tersenyum tipis kepadaku, lalu berbalik kepada Tuan Bramantio. "Punya Amelia sangat cantik, Tuan. Gaun ini pasti akan sangat cocok untuknya," katanya. Suaranya riang, seolah tidak mendengar apa-apa. Harapanku runtuh lagi. Semua orang di sekitar Tuan Bramantio sepertinya sudah terbiasa dengan kekuasaannya, atau terlalu takut untuk melawannya. Aku benar-benar sendirian. Malam itu, setelah perancang busana itu pergi, Tuan Bramantio kembali ke kamarku. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku. "Kau mencoba mencari bantuan, Amelia?" tanyanya. Suaranya sangat tenang, tapi lebih menakutkan dari teriakan. Aku terkesiap, jantungku berdebar kencang. Bagaimana dia tahu? Tidak. Aku tidak tahu apa maksud Bapak, kataku, mencoba berbohong. Dia tersenyum tipis. "Jangan mencoba berbohong padaku, sayang. Aku tahu segalanya." Perancang busana itu adalah orang kepercayaanku. Dia akan melaporkan setiap gerak-gerikmu padaku. Kepalaku tertunduk. Aku merasa bodoh lagi. Aku benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun di rumah ini. Semua orang adalah mata-mata Tuan Bramantio. Aku tidak punya jalan keluar. Ketakutan itu kini menyatu dengan rasa putus asa yang mendalam. Aku merasa jiwaku mati perlahan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Setiap hari adalah neraka. Setiap malam adalah siksaan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon keajaiban, memohon agar Tuhan mengirimkan seseorang
untuk menyelamatkanku dari cengkraman pria iblis ini. Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali kepadamu. Ketakutan itu kini menyatu dengan rasa putus asa yang mendalam. Aku merasa jiwaku mati perlahan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Setiap hari adalah neraka. Setiap malam adalah siksaan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon keajaiban, memohon agar Tuhan mengirimkan seseorang untuk menyelamatkanku dari cengkeraman pria iblis ini. Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali kepadamu. Waktu terasa berjalan sangat lambat di dalam penjara mewah ini. Hari-hari berlalu tanpa arti, hanya pengulangan rutinitas yang membosankan dan menyakitkan. Aku makan, tidur, dan berpura-pura hidup di bawah pengawasan ketat Tuan Bramantio. Aku tidak lagi berani mencoba melarikan diri atau mencari bantuan. Ancaman terhadap ibu adalah belenggu terkuat yang mengikatku. Aku tidak bisa mengambil risiko apapun yang bisa membahayakan satu-satunya keluargaku yang tersisa. Suatu pagi, saat aku sedang mencoba membaca buku yang kuambil dari perpustakaan Bramantio, pintu kamarku terbuka. Bukan Bramantio, melainkan Bisumi yang masuk dengan wajah penuh kegelisahan. Dia membawa nampan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Dia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain di dekat pintu. Lalu, dengan gerakan cepat, dia menyelipkan sebuah kertas kecil ke bawah cangkir tehku. Matanya memohon agar aku tidak membuat suara. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini bantuan? Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada ketakutan di sana, tapi juga tekad yang kuat. Dia mengedipkan mata padaku, sangat pelan, lalu berbalik dan pergi, mengunci pintu seperti biasa. Aku menunggu beberapa saat, memastikan dia benar-benar sudah pergi dan Tuan Bramantio tidak mengawasi. Lalu, dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas kecil itu. Itu adalah selembar kertas robekan dari buku catatan, dengan tulisan tangan yang sedikit tidak rapi. Nyonya Amelia, saya tahu Nyonya dalam bahaya. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya ingin membantu. Tuan Bramantio akan pergi keluar kota selama 3 hari 2 malam. Mulai besok pagi, ada rapat penting di Bali. Ini adalah kesempatan Nyonya. Saya akan berusaha membuka kunci pintu utama. Nyonya harus mencari kunci cadangan mobil merahnya di laci meja kerjanya. Itu satu-satunya jalan keluar. Hati-hati, Bisumi. Mataku membelalak. 3 hari 2 malam. Kunci mobil. Ini dia. Ini adalah kesempatan yang selama ini kutunggu. Harapan yang hampir padam kini menyala kembali di dadaku. Bisumi, ternyata dia tidak sepenuhnya tunduk pada Bramantio. Dia punya hati nurani. Air mata haru dan lega membanjiri pipiku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan berpura-pura tenang. Tapi di dalam hatiku, badai persiapan sedang berkecamuk. Aku memikirkan setiap detail rencana. Kapan aku harus keluar dari kamar? Bagaimana cara mencari kunci mobil tanpa menimbulkan kecurigaan? Apa yang akan kulakukan setelah keluar dari rumah? Aku harus punya rencana cadangan. Keesokan paginya, aku mendengar suara mobil Tuan Bramantio meninggalkan rumah. Aku menunggu beberapa menit, memastikan dia benar-benar sudah pergi jauh. Lalu, aku mencoba pintu kamarku. Ternyata kuncinya memang sudah tidak terpasang. Bisumi, berhasil. Aku membuka pintu perlahan, melongok keluar. Koridor sepi. Dengan langkah seringan mungkin, aku menuruni tangga. Aku melihat Bisumi sedang sibuk di dapur. Sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi tegang. Aku mengangguk padanya, memberinya senyum tulus yang pertama kali kuberikan dalam waktu yang sangat lama. Dia tersenyum balik, air mata menggenang di matanya. Aku tahu dia sama takutnya denganku, tapi dia memilih untuk membantuku. Aku berjanji dalam hati, jika aku berhasil,
Aku tidak akan melupakannya. Aku berjalan menuju ruang kerja Tuan Bramantio. Pintunya tidak terkunci. Aku masuk dengan hati-hati. Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Meja kerjanya besar, terbuat dari kayu mahoni. Ada banyak laci di sana. Aku mulai menggeledah satu persatu. Laci pertama berisi dokumen bisnis. Laci kedua berisi pulpen mahal. Laci ketiga, bingo. Aku menemukan sebuah gantungan kunci dengan logo mobil mewah. Sebuah kunci mobil berwarna merah. Itu dia. Aku segera mengambilnya, menyembunyikannya di saku celanaku. Aku melirik jam dinding. Aku tidak punya banyak waktu. Tuan Bramantio mungkin punya sistem pengawasan lain. Atau mungkin Bi Sumi tidak bisa menahannya jika ada alarm berbunyi. Aku harus cepat. Aku berlari kembali ke arah pintu utama. Dan benar saja, pintu itu tidak terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan pertama kali dalam beberapa minggu. Sebelum melangkah keluar, aku berbalik, menatap Bi Sumi yang masih berdiri di dapur, menatapku dengan tatapan khawatir. "Terima kasih, Bi," bisik. "Aku tidak akan melupakan kebaikanmu." Dia hanya mengangguk, lalu mengangkat tangannya, memberiku isyarat untuk cepat pergi. Aku membuka pintu utama dan melangkah keluar. Matahari pagi terasa begitu hangat di kulitku. Aku berlari menyeberangi taman, menuju garasi. Di sana, terparkir deretan mobil mewah, salah satunya adalah mobil sport merah yang sering dipakai Tuan Bramantio. Aku membuka pintunya dengan kunci yang ada di tanganku, lalu masuk ke dalam. Aku menyalakan mesin. Suara deru mesin itu terdamiir di telingaku. Suara kebebasan. Aku mengemudikan mobil keluar dari gerbang, tidak menoleh ke belakang. Aku tahu aku tidak boleh membuang waktu. Aku harus secepatnya pergi dari Jakarta, sejauh mungkin dari Bramantio. Rencanaku adalah pergi ke terminal bus, menjual perhiasan peninggalan Bapak yang sempat kusimpan di tas, dan membeli tiket bus pertama yang menuju Trenggalek. Aku harus kembali ke ibu. Perjalanan ke terminal bus terasa sangat panjang. Aku terus-menerus melihat ke belakang, khawatir ada yang mengejarku. Tapi syukurlah, tidak ada. Aku berhasil sampai di terminal. Aku memarkirkan mobil mewah itu di sudut yang agak tersembunyi, lalu buru-buru keluar. Aku merasa seperti alien di antara keramaian terminal, dengan pakaian yang masih mewah dan penampilan yang sedikit kacau. Aku segera mencari toko emas kecil di sekitar terminal. Aku menjual cincin dan kalung peninggalan Bapak. Uangnya tidak banyak, hanya cukup untuk membeli tiket bus dan sedikit bekal. Tapi itu sudah cukup. Yang penting, aku bisa pulang. Aku membeli tiket bus ke Trenggalek. Jantungku berdebar kencang, antara lega dan takut. Aku sudah bebas. Tapi bagaimana jika Bramantio menemukan aku? Bagaimana jika dia menyakiti ibu? Ketakutan itu terus menghantuiku. Aku memutuskan untuk tidak menelepon ibu dulu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, dan aku juga tidak ingin Bramantio melacak keberadaanku lewat telepon. Aku akan memberinya kejutan saat aku sampai di rumah. Bus berangkat. Aku duduk di dekat jendela, memandangi jalanan yang mulai menjauhkan aku dari Jakarta. Aku merasa seperti orang yang baru saja lolos dari neraka. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi terlibat dengan orang-orang seperti Tuan Bramantio. Aku akan hidup sederhana, tapi jujur. Namun, di tengah perjalanan, bus tiba-tiba berhenti mendadak. Semua penumpang terhuyung ke depan. Aku mendengar suara sirene polisi dari belakang. Jantungku mencelos. Tidak mungkin beberapa polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam bus. Mata mereka menyapu seluruh penumpang, mencari sesuatu atau seseorang. Aku meringkuk di balik kursi, mencoba bersembunyi. Kami mencari seorang wanita bernama Amelia. Dia dicurigai melakukan pencurian mobil, kata salah seorang polisi. Suaranya lantang. Aku terkesiap. Pencurian mobil? Tentu saja. Bramantio, dia melaporkan aku. Pria itu benar-benar licik
dan kejam. Aku mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Seorang polisi melihatku. "Itu dia, wanita itu!" teriaknya. Beberapa polisi segera menghampiriku. Mereka mencengkeram lenganku dengan kasar, menarikku keluar dari bus. "Saya tidak mencuri, saya dijebak, saya adalah korbannya," teriakku. Mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka membawaku ke mobil polisi, memborgol tanganku, dan membawaku kembali ke Jakarta. Aku merasa duniaku hancur lagi. Kebebasan yang baru saja kurasakan, kini direnggut paksa. Aku kembali ke neraka. Kali ini dengan label seorang penjahat. Di kantor polisi, Tuan Bramantio sudah menunggu. Dia duduk di kursi, menyilangkan kaki dengan ekspresi puas yang menakutkan di wajahnya. Amelia, kau pikir kau bisa lari dariku?" katanya. Suaranya tenang, tapi penuh kemenangan. "Aku sudah bilang, kau adalah milikku. Kau tidak bisa lari." Aku menatapnya dengan kebencian yang mendalam. "Kamu monster, kamu menjebakku. Kamu melaporkan aku sebagai pencuri." Dia hanya mengangkat bahu. "Bukankah kau memang mencuri mobilku? Itu adalah properti pribadiku. Aku punya hak untuk melaporkannya. Dan kau akan dihukum sesuai hukum yang berlaku." Polisi di sampingnya mencatat semua perkataan Bramantio. Mereka seolah tidak peduli dengan penjelasanku. Uang dan kekuasaan Bramantio jelas berbicara lebih keras daripada kebenaran. "Saya tidak mencuri. Saya mengambil mobil itu karena saya disekap. Dia menculik saya," teriakku kepada polisi, mencoba menjelaskan situasiku yang sebenarnya. Polisi itu hanya menatapku datar. "Nona, kami hanya menjalankan tugas. Anda dituduh mencuri. Ada saksi dan bukti. Jika Anda ingin membela diri, Anda bisa melakukannya di pengadilan." Bramantio tersenyum lagi. "Silakan saja, Amelia. Ceritakan semua kebohonganmu di pengadilan. Mari kita lihat siapa yang akan dipercaya. Seorang pengusaha terhormat sepertiku, atau seorang gadis lugu dari kampung yang tidak punya siapa-siapa dan sekarang menjadi pencuri." Kata-katanya menusuk hatiku. Dia tahu kelemahanku. Dia tahu aku tidak punya kekuatan, tidak punya dukungan. Aku benar-benar sendirian. Mereka membawaku ke sel tahanan. Sel yang dingin, kotor, dan penuh dengan wanita-wanita lain yang menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku meringkuk di sudut, menangis tanpa suara. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Dari seorang gadis yang berjuang demi ibunya, kini menjadi tahanan dengan tuduhan pencurian. Semua ini karena Bramantio. Aku bersumpah, jika aku berhasil keluar dari sini, aku akan membalaskan dendamku padanya. Aku tidak akan membiarkannya menang. Beberapa hari di sel tahanan terasa seperti setahun. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Pikiranku terus-menerus tertuju pada ibu. Bagaimana jika dia tahu aku di penjara? Siapa yang akan menjaganya? Apakah Bramantio akan benar-benar merawatnya seperti yang dia janjikan? Atau itu hanya bagian dari jebakannya untuk mengikatku? Aku tidak tahu, dan ketidaktahuan itu menyiksaku. Suatu sore, seorang pengacara datang menjengukku. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara dari Tuan Bramantio. "Nona Amelia, Tuan Bramantio mengutus saya untuk berbicara dengan Anda. Dia bersedia mencabut laporannya dengan satu syarat," katanya. Suaranya datar. Jantungku berdebar kencang. "Syarat? Apalagi? Apa syaratnya?" tanyaku. Suaraku parau. "Anda harus kembali ke rumahnya dan menerima pernikahan yang akan diadakan untuk Anda berdua. Dia ingin Anda menjadi istrinya yang sah secara hukum dan agama. Jika Anda menolak, dia akan meneruskan kasus pencurian ini dan Anda bisa dipenjara selama bertahun-tahun." Jelas pengacara itu. Aku mengepalkan tanganku. Ini adalah pemerasan. Dia tidak hanya menjebakku,
tapi juga memaksaku untuk menikah dengannya. Aku merasa jijik, marah, dan putus asa. Aku tidak punya pilihan lain. Jika aku menolak, aku akan dipenjara, dan ibu akan sendirian tanpa perlindungan. Bagaimana dengan ibu? Tanyaku. Tuan Bramantio menjamin akan terus merawat dan membiayai semua pengobatan nyonya ibu. Bahkan akan menyediakan rumah dan semua kebutuhan ibu sampai kapanpun, kata pengacara itu. Ini adalah tawaran terakhir, Nona Amelia. Pikirkan baik-baik. Aku menunduk. Air mataku menetes membasahi lantai sel yang dingin. Aku kalah. Aku kalah telak. Bramantio sudah memenangkan permainan kotor ini. Aku tidak punya kekuatan untuk melawannya. Demi ibu, aku harus menyerah. Aku harus mengorbankan diriku sendiri. Baik, kataku. Suaraku pelan, nyaris tak terdengar. Aku akan menikah dengannya, tapi pastikan ibu baik-baik saja. Pengacara itu tersenyum tipis. Pilihan yang bijak, Nona. Tuan Bramantio akan sangat senang mendengar ini. Keesokan harinya, aku dibebaskan dari sel tahanan. Tuan Bramantio sudah menunggu di luar. Dia tersenyum. Senyum puas yang membuat perutku mual. Selamat datang kembali, istriku. Bisiknya, suaranya mengandung kemenangan yang menakutkan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya kosong, tanpa ekspresi. Aku sudah mati rasa. Jiwaku sudah hancur. Aku akan menjadi istri seorang monster. Aku dibawa kembali ke rumah mewah itu. Kali ini, tidak ada lagi rantai atau gembok di pintuku. Aku bebas bergerak di dalam rumah. Tapi aku tahu, kebebasanku hanyalah ilusi. Aku adalah boneka yang akan dia gerakan sesuai keinginannya. Persiapan pernikahan dilakukan dengan sangat cepat dan mewah. Gaun pengantin paling mahal, dekorasi bunga-bunga indah, catering terbaik. Semua itu terasa hambar bagiku. Aku melihat diriku di cermin, mengenakan gaun putih yang indah, tapi mataku kosong, tanpa kehidupan. Aku bukan pengantin yang bahagia. Aku adalah korban yang sedang dipaksa menikah. Aku mencoba menghubungi ibu lagi. Kali ini melalui telepon rumah saat Bramantio sedang sibuk dengan urusan bisnis. Syukurlah, kali ini teleponnya tersambung. Ibu, aku akan menikah, kataku. Mencoba terdengar ceria, tapi suaraku bergetar. Menikah? Ya Tuhan, dengan siapa, Nak? Kenapa tiba-tiba sekali suara ibu terdengar terkejut, tapi juga bahagia. Dengan Tuan Bramantio, Bu. Dia sangat baik padaku, Jiamelamahku. Aku berbohong lagi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Itu akan membunuh ibu. Alhamdulillah. Nak, ibu ikut senang. Semoga kamu bahagia, Nak. Ibu jadi tidak khawatir lagi, kata ibu. Suaranya penuh haru. Mendengar kebahagiaan ibu, hatiku terasa semakin perih. Aku harus terus berpura-pura, terus berbohong. Demi kebahagiaannya, aku harus menanggung semua penderitaan ini sendiri. Hari pernikahan tiba. Aku berjalan di lorong gereja yang megah, diapit oleh Tuan Bramantio yang tersenyum lebar. Tamu-tamu undangan, para pengusaha dan sosialita Jakarta menatapku dengan kagum. Mereka tidak tahu, di balik gaun putih ini ada hati yang hancur. Di balik senyum palsuku ada jeritan kesakitan. Upacara pernikahan berjalan lancar. Aku mengucapkan janji pernikahan dengan suara gemetar, tanpa perasaan. Saat Tuan Bramantio mencium keningku, aku merasakan jijik yang luar biasa. Tapi aku harus menahannya. Aku harus bertahan. Setelah upacara, ada resepsi mewah. Aku harus berdiri di samping Tuan Bramantio, tersenyum, menyalami tamu-tamu. Aku melihat Renata, mantan tunangan Bramantio, menatapku dari kejauhan dengan tatapan iba. Aku ingin sekali berlari kepadanya, memohon bantuannya. Tapi aku tidak bisa. Bramantio tidak pernah melepaskan tanganku. Dia terus menggenggamnya erat, seolah ingin memastikan aku tidak akan melarikan diri lagi. Malam harinya, setelah semua tamu pergi, Tuan Bramantio membawaku ke kamar pengantin.
Kamar itu dihiasi dengan bunga-bunga dan lilin, tapi bagiku, itu terasa seperti ruang penyiksaan. Mulai sekarang, ini adalah kamar kita. Amelia, kau adalah istriku selamanya, katanya. Suaranya lembut, tapi matanya memancarkan kegelapan yang sama seperti saat dia merobek cek itu. Aku hanya bisa diam, menatap kosong. Aku tahu, hidupku yang lama sudah berakhir. Hidupku yang baru, sebagai tawanan seorang monster, baru saja dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti keadilan akan datang.